Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Hidayati Putri dengan NIM 240600038. Saat ini pada mata kuliah Ekonomi Pembangunan dengan materi pengantar pembangunan ekonomi perspektif global di bawah bimbingan Bapak dosen pengampu yaitu Dr. Alphonse Trianto SE. Baiklah, tidak akan berlama-lama, langsung saja pada materi yang akan kita bahas pada bab 1 Ekonomi Pembangunan. Dalam buku Ekonomi Pembangunan, di mana kita akan membahas tentang materi pertama, yaitu bagaimana kehidupan setelah pendudukan di bumi. Nah, langsung saja kita masuk kepada materi pertama, yaitu pengantar pembangunan ekonomi dan perspektif global. Nah, pada bab ini kita akan membahas tentang pembangunan ekonomi yang dipahami sebagai perspektif global. Nah, itu khususnya terlihat dalam perbedaan kondisi antara negara maju dan negara berkembang. Contohnya, seperti pembahasannya tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi saja, tapi juga pada kualitas pertumbuhan hidup manusia, dan juga kemiskinan, ketimpangan, juga perubahan ekonomi yang menyertai pembangunan. Nah, dalam hal ini kita melihat dalam segi aspek ekonomi, sosial, politik, dan kelembagaan. Lanjut, pada materi 1 kita akan membahas bagaimana sih kehidupan setelah penduduk bumi. Nah, sebagian besar penduduk dunia masih dalam kondisi keterbatasan ekonomi. Kenapa? Karena pendapatan yang rendah, belum lagi akses terbatas terhadap pendidikan maupun kesehatan. Nah, untuk itu, kemiskinan bukan hanya untuk persoalan kurangnya pendapatan, tapi juga keterbatasan dalam berkembangnya dalam dunia pendidikan, baik meningkatkan kualitas hidup. Nah, perbedaan juga terlihat sangat mencolok dalam negara maju maupun negara berkembang. Terlihat pada angka harapan hidupnya, tingkat pendidikan, maupun ketersediaan infrastruktur yang memadai. Masuk pada materi kedua, yaitu tentang hakikat ilmu ekonomi pembangunan. Nah, pada hakikat ilmu ekonomi pembangunan, kita harus mengenal apa itu ilmu ekonomi. Nah, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari ilmu ekonomi yang secara khusus mempelajari permasalahan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang. Dan fokus utamanya itu bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perubahan struktur ekonomi seperti peralihan dari sektor pertanian ke industri dan jasa. Nah, ilmu ini juga digunakan untuk mempertimbangkan faktor sosial dan institusional yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan suatu negara. Lanjut, mengapa sih ilmu ini perlu dipelajari? Nah, mengapa ilmu ekonomi pembangunan ini perlu dipelajari? Pertama, bagi negara berkembang, pembangunan ini tak lepas dari nilai-nilai moral seperti keadilan, pemerataan, dan martabat manusia. Nah, ekonomi ini dipandang sebagai sistem sosial, di mana yang kaya dijunjung, namun yang miskin ditelantarkan. Tidak. Nah, dalam ilmu ini terlihat dari berbagai aspek-aspeknya, seperti aspek ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Dilanjutkan, oleh karena itu, kebijakan ekonomi harus mempertimbangkan banyak aspek, seperti mempertimbangkan kondisi sosial dan nilai-nilai kehidupan dalam bermasyarakat, seperti memahami penyusunan kehidupan, kebijakan publik yang efektif. Pertumbuhan tidak akan sama dengan otomatis dalam kesejahteraan. Nah, kita lanjut pada nilai dan sistem sosial dalam pembangunan. Pembangunan itu tidak hanya lepas dari nilai-nilai moral seperti
keadilan, pemerataan, dan martabat manusia. Ekonomi bisa saja dipandang sebagai bagian sistem yang lebih luas. Namun, apakah itu mencakup budaya, ekonomi, politik, dan masyarakat? Nah, oleh karena itu kebijakan pembangunan harus memperhatikan pertimbangan kondisi sosial dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat tersebut. Nah, ukuran ekonomi tradisional terhadap pembangunan. Nah, secara tradisional pembangunan itu diukur melalui produk domestik bruto atau yang kita kenal dengan PDB dan pendapatan per kapita. Nah, ukuran ini menekankan pada pertumbuhan ekonomi sebagai indikator utamanya keberhasilan pembangunan. Namun, ukurannya memiliki keterbatasan karena tidak menggambarkan distribusi pendapatan maupun kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Nah, untuk itu, makanya kita memerlukan suatu pandangan baru terhadap pembangunan. Nah, pada pandangan baru ini, pandangan modern melihat bagaimana pembangunan itu sebagai proses yang multinasional. Multi ini mencakup perubahan sosial maupun perubahan standar hidup di masyarakat, baik dalam bentuk kelembagaan. Nah, tujuannya bukan hanya untuk meningkatkan pendapatan, namun juga untuk mengurangi kemiskinan yang absolut dan ketimpangan sosial. Oleh karena itu, pendekatan ini meningkatkan manusia untuk sebagai pusat pembangunannya, di mana apabila semakin meningkatnya kesejahteraan atau standar hidup manusia, maka ekonomi suatu negara berkembang itu akan meningkat atau akan bagus. Nah, lanjut pada pendekatan kapasitas Amartya Sen. Nah, apa sih itu pendekatan kapasitas? Pendekatan kapasitas yaitu pendekatan yang menekankan pada pembangunan, di mana peluasannya itu bisa saja kebebasan manusia dalam memilih kehidupan yang mereka hargai. Misalnya, tidak adanya keterbatasan dalam memilih kita ingin bekerja dalam bidang apa, kita menetapkan keahlian di mana. Nah, disitulah pendapatan dari pekerjaan dengan profesi itu akan meningkat dan meningkatkan standar hidup dan semangat, serta meminimalisir adanya kemiskinan atau pengangguran. Nah, kapasitasability ini mencakup kemampuan untuk hidup sehat maupun memperoleh pendidikan dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Nah, peningkatan dalam akses seperti contohnya saja dalam bidang pendidikan, ini mampu mengubah standar hidup di masyarakat. Dengan meningkatnya pendidikan, maka akan mendapatkan pekerjaan yang layak. Dengan pendapatan pekerjaan yang layak ini, maka standar hidup mereka akan meningkat. Dengan peningkatan pendapatan standar hidup yang layak, maka masyarakat pun otomatis meningkatkan perekonomian pada negara berkembang. Nah, partisipasi dengan demikian, pembangunan harus diukur sejauh mana masyarakat dapat memiliki kebebasan dan kesempatan untuk berkembang. Lanjut. Nah, ada nih 3 nilai inti utama dalam pembangunan. Apa sih itu? Nah, pertama yaitu pendekatan kapabilitas, yaitu meningkatkan pembangunan adalah perluasan kebebasan manusia. Dalam inti pembangunan terdapat 3 inti dalam pembangunan. Nah, 3 nilai inti ini berupa pemenuhan kebutuhan dasar, harga diri, dan kebebasan. Nah, kebutuhan ini mencakup makanan, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, maupun kesejahteraan, peningkatan taraf hidup
di masyarakat. Nah, mengapa demikian dipandang? Karena semakin tinggi taraf hidup di masyarakat, maka perekonomian atau pembangunan perekonomiannya akan semakin tinggi. Nah, sejauh yang kita lihat, harga diri dan kebebasan ini menunjukkan bahwa pembangunan juga menyangkut martabat manusia dan kebebasan dalam penindasan dan kemiskinan, terutama Nah, bagaimana sih peran penting pemerataan gender terhadap pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang? Nah, saya menyatakan pemerataan gender itu sangat penting karena pada saat ini bahkan perempuan dianggap lebih banyak menghasilkan pendapatan lebih tinggi dibandingkan laki-laki, walaupun masih banyak dalam penindasan terhadap perempuan. Nah, bahkan saat ini di kehidupan modern saat ini, perempuan itu memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembangunan. Mengapa demikian? Karena dalam peningkatan kualitas ini, perempuan juga memiliki peran peningkatan dalam sumber daya. Bagaimana itu terlihat dalam dunia pendidikan saat ini. Bahkan pendidikan saat ini hampir 65% didominasi oleh perempuan. Nah, pemberdayaan perempuan juga terbukti berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan keluarga dan kesejahteraan ekonomi. Tanpa kesejahteraan gender, pembangunan mungkin tidak akan berjalan dan tidak akan berlanjut, sulit untuk tercapai. Adapun 3 tujuan dalam pembangunan. Nah, 3 tujuan dalam pembangunan ini, yang pertama yaitu dalam peningkatan ketersediaan dan distribusi kebutuhan pokok bagi seluruh masyarakat. Yang kedua yaitu peningkatan standar hidup melalui pendidikan, kesehatan, dan peningkatan pendapatan. Nah, yang ketiga itu memperluas pendidikan ekonomi, sosial, sehingga masyarakat lebih banyak untuk berpeluang untuk berkembang di masyarakat. Nah, yang keempat itu adalah Millennium Development Goals atau yang kita sebut dengan MDGs. Nah, diluncurkan pada tahun 2000, di mana MDGs ini merupakan komitmen global yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan di dunia. Nah, program ini ditetapkan karena target pengukurannya dalam bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan gender, dan lingkungan, yang menjadikan tonggak penting dalam mengarah fokus pembangunan dunia pada peningkatan kualitas hidup manusia. Nah, jadi dapat kita simpulkan, pembangunan ekonomi itu adalah proses kompleks dan multinasional, di mana pembangunan ilmu ekonomi ini dilihat dari berbagai aspek, ya, sosial, budaya, ekonomi, politik, dan budaya. Nah, untuk itu tidak hanya cukup untuk mengandalkan pertumbuhan ekonomi saja, tapi juga harus disertai pemerataan dan peningkatan kualitas hidup manusia. Nah, pendekatan ini akan berorientasi sebagaimana manusia sebagai kuncinya dan pencapaian pembangunan yang berkelanjutan. Nah, sebagai pembahasan dalam bab ini, mungkin saya akan menjelaskan tentang studi kasus yang menyangkut tentang ekonomi berkembang terhadap ekonomi pembangunan dalam materi kita ini. Studi kasus ini saya ambil dari negara Brazil, di mana negara Brazil ini yang menunjukkan
kebijakan sosial yang tepat untuk mengurangi program kemiskinan dan ketimpangan. Mereka menyalurkan beberapa program bantuan sosial dan peningkatan akses pendidikan. Peningkatan akses pendidikan ini pula terlihat dalam bagaimana mereka membebaskan biaya pendidikan sekolah bagi anak-anak, baik dalam usia dini maupun lanjut, sehingga mereka memudahkan untuk mendapatkan pengetahuan, mendapatkan pekerjaan yang layak, serta mendapatkan kehidupan yang layak untuk negara mereka. Nah, selanjutnya, dengan adanya kemajuan dalam masyarakat ini, namun tentunya akan dihadapi oleh tantangan. Nah, bagaimana negara Brazil ini sebagai negara berkembang yang menghadapi tantangannya? Mereka mengatasi dengan adanya ketimpangan regional dan kegantengan ekonomi. Nah, dalam hal ini mereka membuat perhatian khusus terhadap bagaimana mereka menyelesaikan adanya ketimpangan dan ketergantungan ekonomi dengan menjadi perhatian dalam proses pembangunan. Nah, untuk itu, negara ini menjadikan contoh suatu negara yang menjadikan studi kasus kita sebagai negara berkembang yang mampu untuk menjadi tahap pada negara maju yang menunjukkan kualitas hidup standar masyarakat mereka sudah meningkat. Bahkan pendapatan mereka juga menunjukkan perkembangan ekonomi yang pesat pada saat ini. Nah, dalam studi kasus yang kita bahas tadi, tentunya kita tanpa sadar negara Brazil ini menunjukkan bagaimana mereka meningkatkan kesejahteraan dengan mengatasi masalah-masalah yang mereka hadapi dengan mereka meningkatkan pendidikan, meningkatkan taraf hidup, serta meningkatkan ekonomi dan pembangunan mereka, menjadikan negara mereka saat ini mulai menuju negara maju. Bahkan saat ini negara Brazil sudah menunjukkan negara berkembang. Nah, dalam contoh kasus ini menunjukkan ilmu ekonomi pembangunan itu tidak hanya berada dalam satu aspek saja, di mana mereka menekankan pada semua aspek sehingga pembangunan dalam perekonomian mereka dapat maju dan berjalan berkelanjutan. Nah, ini menekankan pentingnya pembangunan ekonomi ini menekankan permasalahan ekonomi agar tidak menjadi problematik bagi negara-negara berkembang, sehingga negara berkembang dapat memiliki penghasilan layak, kehidupan masyarakat yang layak, serta dapat membangun ekonomi berkelanjutan yang dapat memajukan negara tersebut. Nah, intinya pendekatan manusia itu sebagai kunci dan pembangunan berkelanjutan itu sebagai tujuan utama. Baiklah, demikian video presentasi penjelasan saya pada materi 1 ini. Apabila ada kesalahan pengucapan, dalam studi kasus yang kita bahas tadi, tentunya kita tanpa sadar negara Brazil ini menunjukkan bagaimana mereka meningkatkan kesejahteraan dengan mengatasi masalah-masalah yang mereka hadapi dengan mereka meningkatkan pendidikan, meningkatkan taraf hidup, serta meningkatkan ekonomi dan pembangunan mereka, menjadikan negara mereka saat ini mulai menuju negara maju. Bahkan saat ini negara Brazil sudah menunjukkan negara berkembang. Nah, dalam contoh kasus ini menunjukkan ilmu ekonomi pembangunan itu tidak hanya berada dalam satu aspek saja, di mana mereka menekankan pada semua aspek sehingga pembangunan dalam perekonomian mereka dapat maju dan berjalan berkelanjutan. Nah, ini menekankan pentingnya pembangunan ekonomi ini menekankan
permasalahan-permasalahan ekonomi agar tidak menjadi problematik bagi negara-negara berkembang, sehingga negara berkembang dapat memiliki penghasilan layak, kehidupan masyarakat yang layak, serta dapat membangun ekonomi berkelanjutan yang dapat memajukan negara tersebut. Nah, intinya pendekatan manusia itu sebagai kunci dan pembangunan berkelanjutan itu sebagai tujuan utama. Baiklah, demikian video presentasi penjelasan saya pada materi 1 ini. Apabila ada kesalahan pengucapan yang tidak jelas, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.